Halo, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan menyentuh sebuah topik yang super penting, yaitu memahami tanda-tanda awal perkembangan anak. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, sama sekali bukan. Justru ini untuk memberdayakan kita semua sebagai orang tua, dengan pengetahuan yang jelas dan langkah-langkah yang suportif. Oke, yuk kita mulai dari hal yang paling fundamental dulu, pergeseran bahasa. Dulu, kita sering dengar istilah keterbelakangan mental yang rasanya seperti cap negatif ke karakter seseorang. Sekarang, kita beralih ke disabilitas intelektual. Ini perubahan yang besar banget loh, karena fokusnya pindah ke fungsi, gimana cara seseorang belajar dan beradaptasi, bukan lagi soal melabeli siapa diri mereka. Nah, ini dia peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita akan mulai dari definisinya dulu, biar jelas, terus kita bedah tanda-tandanya di setiap tahap, dari bayi sampai batita, mencakup fisik, kognitif, sampai sosial. Terakhir, kita juga akan bahas soal penyebab dan, yang paling penting, langkah konkret apa yang bisa kita ambil. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk, kita kupas tuntas apa sih sebetulnya disabilitas intelektual itu? Kita akan coba pahami secara sederhana dan jelas ya. Jadi, poin utamanya gini. Ini bukan cuma soal nilai di sekolah atau soal akademis. Diagnosis disabilitas intelektual itu melihat dua area penting. Yang pertama, ya betul, fungsi intelektual. Kemampuan otak untuk belajar, menalar, dan cari solusi. Tapi yang gak kalah penting adalah area kedua, perilaku adaptif. Ini tuh soal skill sehari-hari, kayak cara merawat diri, berkomunikasi, dan berinteraksi sama lingkungan sekitar. Memang, kalau dari sisi klinis, skor IQ di bawah 70-75 itu jadi salah satu indikator. Tapi, penting banget buat kita ingat ya, angka ini tuh cuma satu keping puzzle kecil. Buat kita sebagai orang tua, yang paling kelihatan itu bukan angka, tapi gimana anak kita tumbuh dan berinteraksi setiap harinya. Nah, itulah yang akan kita dalami sekarang. Yuk, kita masuk ke tahun pertama kehidupan seorang anak. Di fase ini, petunjuk paling awal itu seringkali datang dari hal-hal fisik, terutama yang berhubungan dengan gerakan dan kekuatan otot si bayi. Timeline ini bisa jadi panduan yang berguna banget. Normalnya, bayi bisa duduk dibantu di usia 6 bulan, terus merangkak sekitar 12 bulan. Tapi, coba deh perhatikan tanda bahaya yang di-highlight di sini. Kalau di usia 10 bulan si kecil belum bisa duduk sendiri, atau di 18 bulan belum juga jalan, nah ini waktunya untuk nggak menunda lagi dan langsung ngobrol sama dokter anak. Selain milestone gerakan besar tadi, coba deh perhatikan juga feeling kita pas lagi gendong atau menyusui. Apa bayinya terasa lemes banget atau floppy? Itu namanya hipotonia. Atau mungkin dia kelihatan sulit banget pas lagi menyusu atau menelan. Nah, hal-hal kayak gini tuh gampang banget disalahartikan sebagai masalah pencernaan biasa, jadi kita perlu lebih peka. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, usia batita. Biasanya, di rentang usia 1-3 tahun ini, perbedaan dalam cara anak berpikir dan berkomunikasi itu bisa jadi lebih kentara. Nah, di sini tanda-tandanya makin spesifik, terutama soal bahasa. Coba perhatikan, di usia 15 bulan, apa udah ada satu kata yang keluar? Atau di usia 2 tahun, sudah bisa bikin kalimat simpel kayak, mau susu? Tanda lainnya bisa juga daya ingatnya yang kelihatan lemah, atau rasa penasarannya yang nggak seperti anak lain. Biasanya kan batita itu super kepo ya, nah ini dia nggak begitu aktif eksplorasi dunianya. Ini contoh yang bagus banget buat ngejelasin konsep yang abstrak tadi. Memahami sebab akibat itu kan dasar dari semua pembelajaran ya. Contoh di sini jelas banget, anak biasanya cepat belajar kalau pencet saklar, lampu bakal nyala. Nah, kalau dia kesulitan memahami hubungan sesederhana ini, itu bisa jadi salah satu petunjuk. Lanjut ke bagian 4, yang ngingetin kita semua bahwa kecerdasan itu lebih dari sekedar angka IQ. Ini tentang gimana seorang anak terhubung dengan dunianya. Ini adalah bagian sosial dari perilaku adaptif yang tadi kita bahas. Coba deh perhatikan interaksi yang simple-simple aja. Pas namanya dipanggil, dia nengok nggak? Kalau kita senyum, dia balas senyum nggak? Bahkan cara mainnya juga bisa jadi petunjuk loh. Apa mainnya imajinatif atau malah sangat repetitif? Misalnya, cuma fokus muter-muter roda mobil mainan terus-terusan tanpa ada pura-pura mobilnya jalan. Oke, kita masuk ke bagian kelima. Memahami penyebab ini penting banget, supaya kita bisa buang jauh-jauh stigma dan mitos kalau ini adalah kesalahan seseorang. Ini adalah kondisi medis. Titik. Bagian ini ngasih kita gambaran yang jelas ya, kalau penyebabnya itu macam-macam banget. Sebagian besar memang berhubungan dengan genetik, contohnya Down syndrome. Tapi ada juga yang karena masalah pas kehamilan, komplikasi waktu lahir kayak kekurangan oksigen, atau bahkan sesuatu yang terjadi setelah lahir, misalnya infeksi berat. Dan penting juga untuk dicatat, kadang penyebabnya nggak pernah ketemu, dan itu bukan salah siapa-siapa. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling krusial, yang mungkin paling ditunggu-tunggu. Terus kita harus gimana?
Bagian terakhir ini adalah tentang mengubah rasa khawatir jadi sebuah rencana aksi yang jelas dan penuh percaya diri. Nanti juga pinter sendiri. Ayo, siapa yang pernah dengar kalimat ini? Pasti sering ya. Biasanya diucapkan sama keluarga atau teman dengan niat baik. Tapi sayangnya, pola pikir tunggu dan lihat ini justru bisa jadi penghalang terbesar buat anak kita untuk dapat dukungan yang dia butuhkan di saat dia paling membutuhkannya. Terus, kenapa sih harus buru-buru? Kenapa tindakan dini itu penting banget? Karena di usia 0-5 tahun, otak anak itu lagi plastis-plastisnya, lagi paling gampang buat belajar dan membentuk koneksi baru. Ini adalah jendela kesempatan emas yang nggak boleh kita sia-siakan untuk memberikan dampak positif yang maksimal. Jadi, langkah pertama yang paling nyata, gampang. Langsung aja ngobrol sama dokter anak. Anggap dokter anak tuh partner kita. Mereka akan memulai prosesnya. Biasanya dengan memastikan dulu nggak ada masalah lain. Misalnya keterlambatan bicara itu bukan karena ada masalah pendengaran. Nah, setelah dari dokter anak, biasanya mereka akan merujuk kita ke spesialis, misalnya psikolog anak. Disinilah penilaian perkembangan yang lebih mendalam akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak kita. Langkah berikutnya, dan ini kuncinya, adalah intervensi dini. Jangan bayangkan ini sebagai sesuatu yang menakutkan ya. Sebaliknya, ini adalah tentang membangun sebuah tim solid untuk anak kita. Timnya bisa terdiri dari terapis wicara, okupasi, atau fisik, yang semuanya kerja bareng buat bantu anak kita mengembangkan skill penting dan mencapai potensi terbaiknya. Dan ini adalah mindset yang paling penting. Tujuannya bukan untuk memperbaiki atau menyembuhkan seorang anak. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah jembatan, memberikan alat, skill, dan dukungan yang dia butuhkan supaya bisa hidup semandiri dan semaksimal mungkin nantinya. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita berhenti fokus sama apa yang seorang anak gak bisa lakukan, dan kita ganti pertanyaannya menjadi, dukungan apa sih yang dia butuhkan supaya berhasil? Kira-kira, gimana hal itu akan mengubah segalanya? Ini adalah pergeseran dari melihat keterbatasan menjadi melihat kemungkinan. Terima kasih sudah menyimak.